Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah fa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'du, ayyuhal ikhwah, a'azzani Allahu wa iyyakum jami'an. Kembali kita melanjutkan pembahasan Kitabut Tauhid lil Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Dan bab yang sedang kita bahas berkenaan tentang bentuk-bentuk kesyirikan. Karena di antara keistimewaan Kitabut Tauhid ini secara rinci, secara detail menjelaskan tentang macam-macam kesyirikan. Dan tentunya mengenal kesyirikan merupakan perkara yang sangat penting agar kita mengetahui, memahami, dan kita tinggalkan. Jangan sampai kita melakukan suatu kesyirikan tetapi kita tidak sadar. Dan itulah banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat kita, di mana dia menganggap suatu perbuatan padahal itu adalah syirik, tapi justru dianggap ibadah yang sangat mulia. Seperti misalnya mendatangi makam-makam tertentu, imma makam wali, makam orang soleh, ya, dia datang ke kuburan tersebut meminta-minta atau menjadikan penghuni kubur tersebut sebagai wasilah, ya, dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya berdoa yang asalnya adalah ibadah yang sangat mulia berubah menjadi perbuatan syirik yang sangat hina. Ya, kita masih membahas babun minasyirki labsul halaqati wal khayti wa nahwihima li raf'il bala'i aw daf'ih. Bab termasuk kesyirikan, yaitu memakai gelang dan ikatan-ikatan atau yang semisalnya untuk mengangkat bala atau menangkalnya. Ya, dan tentunya sudah kita sebutkan alasan tentang diharamkannya memakai benda-benda seperti ini yang disebut dengan istilah jimat. Ya, jimat itu juga banyak macamnya. Ada yang disebut dengan wafak, rajah, ya, atau yang lainnya. Maka itu termasuk perbuatan syirik. Kenapa? Karena dia telah menjadikan sesuatu sebagai sebab yang tidak ditunjuki oleh syariat. Ya, karena sebagaimana yang telah kita bahas, sebab yang dibenarkan itu ada berapa jemaah? Ada dua. Yang pertama sebab syar'i, yang kedua hissi ataupun kauni. Sebab syar'i adalah perkara-perkara yang dijadikan sebab oleh syariat.
yang ditunjuki oleh Al-Quran maupun Al-Hadis, seperti misalnya di antara metode pengobatan yaitu dengan berbekam, dengan meminum madu, habatus sauda, ya, atau yang lainnya, maka itu disebut namanya sebab syar'i karena Allah dan Rasulnya lah yang menunjukinya. Kemudian, ya, yang kedua adalah sebab hissi, yaitu yang dijadikan sebab karena adanya penelitian ilmiah, ya, adanya sebab itu hasil, ya, percobaan dari ahli medis misalnya, ya, seperti misalnya orang yang sedang demam minum paracetamol. Sekarang udah nggak boleh ya, sirup kan. Nah, pokoknya ya hal-hal seperti itu disebut namanya sebab hissi, ya. Tapi kita harus betul-betul yakin yang diresepin itu hanyalah sebagai sebab, ya, yang menyembuhkan tetap dia adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Baik. Makanya dari sini, siapa saja yang menjadikan sesuatu itu sebagai sebab padahal Allah tidak menjadikannya sebagai sebab, maka dia telah melakukan apa? Kesyirikan. Nah, berikutnya kita akan bahas dalil-dalil yang menjelaskan tentang haramnya memakai jimat. Jadi sekali lagi, memakai jimat tidak dibenarkan di dalam Islam, bukan bagian dari Islam, dan itu termasuk perbuatan syirik yang merupakan dosa besar. Walaupun banyak orang mengistilahkan dengan syarat, itulah kebanyakan, ya, orang-orang di sekitar kita ketika dia memakai jimat, ketika disampaikan kenapa kamu pakai jimat, kan nggak boleh syirik. Siapa bilang? Saya tetap meyakini Allah lah yang memberikan manfaat. Saya pakai jimat cuma sebagai syarat doang. Tetap ini nggak boleh jamaah, ya, tetap itu tidak diperbolehkan. Dalilnya surat Az-Zumar ayat 38. Allah berfirman, "Qul afara'aitum ma tad'una min dunillah." Katakanlah ya Muhammad, ya, kabarkanlah kepadaku tentang apa yang kalian sembah selain Allah. Tentang apa yang kalian seru selain Allah. In aradani Allahu bidurrin hal hunna kashifatu durri. Jika Allah hendak mendatangkan kemadorotan kepadaku, apakah berhala-berhala tersebut, sesembahan-sesembahan tersebut dapat menghilangkan madorot itu? Ini pertanyaan inkari yang tentunya jawabannya tidak bisa. Ya. Au aradani bi rahmatin hal hunna mumsikatu rahmati. Ya. Apakah jika Allah Subhanahu wa taala hendak memberikan rahmat kepadaku, apakah mereka dapat menahan rahmat tersebut? Maka jawabannya juga tidak bisa. Qul hasbiyallahu alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Katakanlah, cukuplah Allah bagiku, kepadanya lah orang-orang yang berserah diri bertawakal. Nah, jadi firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surat Az-Zumar ayat 38 ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan tantangan. Ya, ayat ini berkenaan tentang perbuatan orang-orang musyrik di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka selalu mendatangi berhala-berhala. Ya, mereka selalu mendatangi patung-patung. Yang disitulah mereka beribadah, berdoa, berharap, meminta manfaat, dan juga meminta perlindungan, meminta agar terhindar dari madarat. Allah suruh Nabi kita Muhammad SAW untuk menantang mereka. Ya Muhammad, bilang sama mereka, ya,
tentang sesembahan-sesembahan tersebut. Ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki keburukan, madarat pada seseorang, apakah berhala-berhala tersebut mampu untuk menghalanginya? Tidak bisa. Atau juga ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada seseorang, apakah berhala-berhala tersebut dapat menghalanginya? Jawabannya tidak ada. Tidak ada yang bisa. Ya. Sebagai contoh misalnya, madarat di sini mencakup segala hal. Seseorang yang misalnya ditimpa sakit, anak sakit gitu kan. Ya. Kita minta kepada patung-patung, sesembahan-sesembahan yang disembah oleh orang-orang musyrikin, apakah mereka bisa menyembuhkan? Tidak bisa. Sakit, miskin, belum dapat jodoh, ya kan, susah kerja, ya, kemudian gaji gak naik-naik, ya kan. Semua itu siapa yang menghendaki jemaah? Allah Subhanahu wa taala. Lihat tuh, orang-orang kafir, orang-orang yang menyembah matahari, yang menyembah patung, ya. Kalau Allah sudah mentakdirkan seperti itu, apakah mereka sanggup untuk mengangkatnya? Maka jawabannya tidak. Ini disebut namanya istifham inkari, di mana Allah Subhanahu wa taala menantang mereka. Kemudian yang menjadi pertanyaan, ya, berkenaan tentang ayat ini, apa korelasi sisi pendalilan ayat ini dengan bab yang sedang kita bahas? Apa kesesuaian, kecocokan, ya, bab yang sedang kita bahas dengan ayat ini? Bab yang sedang kita bahas tentang apa? Tentang haramnya memakai apa? Gelang, jimat, itu kan? Iya. Maka kecocokannya adalah Allah katakan di sini, in aradani Allah bidurrin hal hunna kasyifat. Apabila Allah menimpakan madarat, adakah yang dapat menyingkap? Ya, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berdalil dengan pengakuan mereka terhadap rububiyah Allah untuk mengingkari kesyirikan mereka dalam hal uluhiyah. Artinya, berhala-berhala tersebut saja tidak bisa memberikan manfaat, ya, apalagi jimat. Jadi jimat yang dipakai oleh seseorang itu sama sekali tidak memiliki pengaruh. Tidak memiliki pengaruh sama sekali. Iya. Jangankan jimat ya mas sekalian, patung-patung yang mereka agungkan, yang mereka anggap memiliki keistimewaan, ya seringkali Allah Subhanahu wa taala bantah perbuatan mereka pakai logika. Seperti Nabi Ibrahim alaihissalam, ya ketika dia dituduh menghancurkan berhala-berhala, ya kan? Ya ternyata ada satu kampak ditaruh di satu berhala yang besar, ya kan? Nah, ketika mereka mengatakan, Ibrahim, apakah engkau yang menghancurkan berhala-berhala ini? Apa kata Nabi Ibrahim? Tanya tuh sama yang gede. Yang gede bisa ngomong nggak? Nah ini kan bantahan buat mereka tuh. Kalian anggap ya dia sebagai Tuhan, apakah dia bisa membela tuh? Apakah bisa nolongin teman-temannya? Ternyata diam saja. Ya, demikian pula ada seorang sahabat yang namanya adalah Abu Tolha. Ya, Abu Tolha dia memeluk agama Islam karena Allah buka pikirannya yang sehat, akalnya yang sehat. Ya, yang mana dia nyembah berhala gitu kan. Setahun 2 tahun berhala itu ya mulai berubah, rusak, ya kan. Ya mungkin cat-catnya pada lepas, tangannya kepotong gitu kan. Dia berpikir, ini kan Tuhan saya ya. Artinya jaga dirinya sendiri aja gak bisa, apalagi jaga orang lain gitu. Itu pakai apa? Pakai logika aja mas sekalian. Ya. Jadi jimat-jimat yang digunakan untuk menangkal penyakit itu semuanya ya tidak bisa memberikan manfaat sama sekali. Nah, kemudian sisi yang kedua yaitu tentang alaihi yatawakkalul mu'minun. Bahwasanya yang diperintahkan dalam agama kita disuruh untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini ya ciri orang-orang yang beriman. Adapun orang yang memakai jimat, dia tawakalnya kepada siapa? Ya kepada jimat tersebut.
Ya, kalau dia keluar bawa jimat, dia akan pede. Kayaknya dia paling kuat gitu kan, paling berpengaruh. Giliran jimatnya ketinggalan, was-was dia, gelisah dia, merasa nggak tenang. Nah itu jamaah sekalian. Jadi tawakalnya ya kepada benda yang mati, yang tidak bisa memberikan manfaat ataupun madarat. Nah maka dari sini juga jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pentingnya bagi kita untuk menguatkan tawakal. Ya, karena ini merupakan sifatnya orang-orang yang beriman. Alaihi yatawakkalul mu'minun. Kepada Allah lah orang-orang beriman bertawakal. Dalam kondisi apa saja. Baik dalam keadaan kita sedang bahagia, ya, ataupun dalam keadaan sulit, ditimpa suatu musibah, ya, ekonomi serba kurang, ya. Pokoknya dalam kondisi sulit tetap kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai hati kita bersandar kepada selain Allah. Dan tentunya tawakal yang benar harus dibarengi dengan apa? Ikhtiar. Harus dibarengi dengan ikhtiar, usaha. Adapun hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu penjelasan singkat dari surat Az-Zumar ayat 38. Maka kita akan sebutkan faedah-faedah dari ayat ini. Ya. Silakan dicatat faedah-faedahnya. Yang pertama, ayat ini menjelaskan kepada kita tentang batilnya kesyirikan. Ya. Batilnya perbuatan syirik. Nah, yakni segala sesuatu yang diibadahi selain Allah. Apalagi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan tantangan. Ya. Yang nantang ini Allah Subhanahu wa taala. Nah, ternyata apa yang mereka jadikan sekutu tidak bisa berbuat apa-apa. Kemudian faedah yang kedua, peringatan keras memakai kalung, ya, atau gelang yang dijadikan sebagai jimat, bertujuan untuk mendatangkan manfaat atau menolak madarat. Ya, ini peringatan keras. Dan ini kan jimat kalung gelang yang digunakan sebagai jimat. Kalau laki-laki pakai kalung boleh enggak? Tidak boleh. Ya. Kalau tujuannya bukan sebagai jimat tetap tidak boleh jemaah? Tetap tidak boleh ya. Ya. Gelang boleh enggak? Pakai gelang laki-laki tetap tidak boleh ya. Sudah kita bahas kalau enggak salah itu ya. Memakai perhiasan berupa gelang, kalung, ya, itu enggak boleh bagi laki-laki karena merupakan bentuk tasyabbuh bil kufar, bin nisa, yaitu menyerupai kaum wanita, ya, perempuan. Apalagi kalau kalungnya kalung emas. Gimana gitu kita laki-laki pakai kalung emas gitu kan. Ya lebih parah lagi muslim pakai kalung salib ya kan. Nah, mau gaya-gayaan gitu kan. Iya, enggak boleh. Laki-laki pakai kalung, pakai gelang, pakai cincin boleh enggak? Cincin? Boleh ya. Cincin boleh, enggak apa-apa. Nah, cincin tunangan. Hah? Cincin tunangan enggak boleh. Ya, ini budaya cincin tunangan itu yang enggak boleh ya. Yang pertama itu nanti kita akan bahas termasuk perbuatan tiwalah. Apa itu tiwalah? Tiwalah itu adalah mengait-ngaitkan kejadian yang terjadi dengan sesuatu. Iya, dan itulah kadang yang namanya cincin tunangan. Kadang kan ketika lamaran diberikan cincin tunangan, nikahnya mah tahun depan gitu kan. Nah ternyata kalau cincinnya nggak dipakai-pakai, ya berarti apa? Nggak jadi nikah ya kan.
cincinnya, apalagi cincin dijual ya kan. Ya, nah itu. Ya itulah keyakinan-keyakinan seperti itu, termasuk tiwala. Dan juga yang namanya pakai cincin biasa kan ya laki-laki perempuan tukaran sentuhan tangan ya kan, padahal belum sah gitu ya. Terus yang ketiga kadang yang dipakai karena cincin emas. Nah, ini nggak boleh. Baik. Kemudian faedah yang ketiga, syariat syariat membantah ahli musyrik ya, agar tersingkap kebatilan mereka. Jadi ya, syariat untuk membantah ahli musyrik agar tersingkap kebatilan mereka. Nah, makanya ya nggak apa-apa kita bantah, ya kita debat ya orang-orang yang berbuat syirik. Ya, yang pertama dengan ayat Al-Qur'an atau dengan logika yang masuk akal. Ya. Nah, kemudian kalau ada yang bertanya jamaah sekalian, bagaimana kalau ternyata jimat tersebut terbukti? Nah, iya. Iya, itu ada kan? Misalnya pakai jimat yang tadinya mungkin dia dipukul sakit, pas pakai jimat itu jadi kebal dia. Terbukti ya. Gitu kan. Ya, maka ya banyak kemungkinan jamaah sekalian. Yang pertama mungkin dia dibohong-bohongin ya kan. Apalagi sekarang zaman edit-editan ya kan. Ya cukuplah kejadian pesulap merah jadi pelajaran ya kan, yang membongkar kedok cewek itu. Iya, keris bisa nyala, totonya beli di Shopee ya kan. Ya, itu yang pertama. Kemungkinan yang kedua adalah itu sudah bersekutu dengan jin. Ya, bersekutu dengan jin. Dan yang ketiga, ya seorang mukmin berkeyakinan bahwasanya ya setiap kehebatan yang kita lihat belum tentu itu adalah wali Allah gitu kan. Ya belum tentu itu adalah orang-orang yang beriman, karena Dajjal orang yang hebat tapi dia adalah bersekutu dengan syaitan. Baik. Kemudian juga di antara faedah dari ayat ini, wajibnya bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, terutama dalam kondisi sulit. Ya. Karena ya ketika kita sudah berikhtiar, berusaha, ya kita tidak memiliki jalan keluar, coba apalagi coba jemaah sekalian. Kekuatan manusia tidak berguna. Lihatlah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, ketika dia dilempar ke api, ya kan, sudah dia nggak bisa berbuat apa-apa. Ya, dia hanya berdoa hasbiyallah wa ni'mal wakil, itu yang selalu dibaca, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah yang menjadi penolongku, wakilku, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Subhanallah jamaah sekalian. Allah memberikan suatu keajaiban. Ya, api yang asalnya adalah panas menjadi dingin. Tawakal yang kuat jamaah sekalian. Ya. Kemudian juga Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika pada perang Badar, kita tahu jumlah kaum muslimin cuma berapa? 300. Sementara orang kafir adalah 1000. Ya, yang tidak seimbang gitu kan. Ya, tapi ya, selalu dibaca hasbiyallah wa ni'mal wakil, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Ya, demikianlah jamaah sekalian, dalam kondisi sulit yang kita sudah bersusah payah mencari solusi, ya misalnya anak sakit, istri sakit, ya kita pinjam duit sana sini udah nggak bisa, ya sudah kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengatakan wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Ya, barang siapa yang bertawakal kepada Allah maka Allah akan mencukupinya. Ya. 6. Dan walaupun misalnya ternyata kita mendapatkan kenyataan tidak sesuai dengan harapan, udah kita baca kok Pak Ustaz hasbiyallahu wa ni'mal wakil, hasbiyallahu wa ni'mal wakil gitu kan, ternyata tetap
ya anaknya sakit atau ya meninggal qadarullah, sudah, semua itu sudah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang mukmin yakin bahwa setiap musibah yang menimpa dia itu pada hakikatnya adalah pengampunan dosa, mengangkat derajat dia, ya. Makanya orang yang kehilangan anak kecil, ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa anaknya tersebut akan menjadi tameng nanti pada hari kiamat. Ya. Diceritakan ada seorang sahabat, dia kalau ngaji kayak gini gitu kan, ya, kalau hadir di majelis ilmu pasti dia bawa anaknya yang masih 3 tahun 4 tahun gitu kan, yang lagi lucu-lucunya, kadang ditaruh di pangkuannya. Nabi ngeliatin aja anak tersebut gitu kan, ya, senang Nabi SAW. Nah kemudian besoknya sahabat ini nggak hadir-hadir, ya kan. Nabi pun bertanya, mana si pulang, kok nggak hadir lagi? Baru dikasih tahu, meninggal ya Rasulullah, anaknya meninggal. Nah maka Nabi pun langsung mendatangi rumahnya, bertakziah, ya, dalam rangka untuk menghibur sahabat tersebut, seraya mengatakan, kira-kira mana yang kau pilih, ya, anakmu beranjak dewasa sampai besar dan engkau bisa bercanda, bisa engkau terhibur, atau yang kedua anakmu mendahuluimu dan dia akan menunggumu di pintu surga. Ya, apa kata sahabat ini? Saya pilih yang kedua ya Rasulullah. Ini hiburan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu. Sampai ada sahabat mengatakan, apakah cuma dia saja ya Rasulullah? Tidak. Semuanya pun berlaku. Iya. Ini keutamaan bagi orang yang terkena musibah, yaitu ditinggal, ya, oleh anaknya. Ya, siapa coba yang sedih, ya, yang tidak sedih ketika anaknya meninggal? Tapi itu adalah ujian. Baik. Kemudian menunjukkan juga dari ayat ini bahwa tawakal adalah ibadah yang sangat mulia. Baik, itu dalil yang pertama. Kemudian dalil yang kedua dari Imran bin Husain radhiyallahu an. Imran bin Husain, ya, dia masuk Islam pada perang Khaybar. Bapaknya juga sahabat, ya. Wafat pada tahun ke-52 Hijriah. Bahwasanya Nabi SAW melihat seorang laki-laki terdapat di tangannya gelang, ya, gelang kuningan. Maka Nabi pun bertanya, ma hadhihi? Ya. Qala minal wahinah. Apa ini, kata Nabi? Apa yang kau pakai itu? Nabi, orang ini menjawab, ini wahina. Ya, wahina itu artinya, ya, ini sebagai jimat, ya, penangkal sakit. Nabi pun bersabda, ini ziha fa innaha la yaziduka illa wahna. Ya, buang jauh-jauh, lepas, kata Nabi. Lepaskan itu, karena ia tidak menambah pada dirimu kecuali kelemahan. Fa innaka law mitta wa hiya 'alaika ma aflahta abada. Maka sesungguhnya jika engkau mati, ya, dan engkau dalam keadaan memakai jimat tersebut, maka engkau tidak akan beruntung selama-lamanya. Ya. Jadi ini adalah ancaman yang keras dari Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap orang yang memakai jimat. Faedah yang bisa kita petik dari hadis ini, jamaah. Yang pertama, bahwasanya memakai gelang dalam rangka untuk menangkal penyakit adalah termasuk apa? Syirik. Ya, karena sekali lagi dia telah menjadikan sebab yang tidak dijadikan sebab oleh syariat dan juga tidak terbukti secara penelitian ilmiah. Iya. Dan sekarang banyak, ya, jimat-jimat yang diperjualbelikan oleh para dukun. Ada jimat namanya gelang Sulaiman lah, ya. Kemudian juga mahkota Nabi Yusuf lah, ya. Terus banyak pokoknya
eh, apa namanya, jimat-jimat untuk pengasihan agar perempuan cepat nyantol, ya, agar dia kalau kerja ngelamar, dia wawancara, ya, bisa jawab dengan baik, ya. Dan itu semuanya adalah bentuk kesyirikan. Apalagi kalau ternyata jimat tersebut dapatnya dari dukun, ya, maka ini termasuk syirkun akbar, syirik besar. Ya, selain dia mendatangi dukun, percaya dengan dukun, ditambah lagi dia memakai jimat tersebut. Ini termasuk syirik rububiyah dan syirik uluhiyah. Syirik rububiyah yaitu di mana dia meyakini benda-benda tersebut dapat memberikan manfaat. Syirik uluhiyah di mana dia bertawakal kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian dari hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang dampak buruk, ya, memakai jimat. Nabi menyebutkan dampak buruknya itu adalah yang pertama, la yaziduka illa wahna. Ya, tidak akan menambah bagimu kecuali apa? Kelemahan, kehinaan. Ya. Dan ini menunjukkan bahaya jimat, jamaah sekalian, membuat sengsara di dunia dan di akhirat. Di dunia, ya, itu tidak mendapatkan dari perbuatan tersebut kecuali kelemahan, lemah mental gitu, digoreng. Boleh kita berobat pakai cacing, jemaah? Hah? Boleh atau nggak boleh? Boleh, jemaah sekalian. Ya, cacing boleh, dan tidak ada dalil yang mengharamkannya. Ya, kalau dikatakan kan dia hewan yang menjijikan, menurut ente jijik, ya kan? Yang lain tidak jijik gitu. Iya, jadi itu yang harus kita ingat. Prinsip pengobatan bukan hasilnya, ya. Yang menjadi penilaian adalah prosesnya, cara pengobatannya. Sama, lebih baik kita datang ke dokter, periksa ke UGD, ya kan, cek lab segala macam. Itu yang dinilai, itulah yang terbaik daripada dia datang ke pengobatan alternatif instan langsung sembuh gitu kan, tapi besok-besok kambuh lagi. Ya, kadang orang yang seperti itu, jamaah sekalian, dikabarkan ada pengobatan alternatif, ya, dia sudah berobat ke dokter, dia tinggalkan karena nggak sabar dia. Ya. Nah, kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita hendaknya bagi seseorang sebelum mengingkari kemungkaran untuk bertanya terlebih dahulu. So, sekali lagi, sebelum kita mengingkari kemungkaran, ya, kita bertanya terlebih dahulu. Atau gini pasnya, ketika kita melihat ada orang yang melakukan suatu kesalahan, maka jangan langsung kita ingkari, kita marahin, kita omelin. Tapi sebaiknya apa? Tanya dulu. Ketika ada orang yang melakukan kesalahan, jangan kita langsung ngomong kemana-mana. Lihatlah di sini adab Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ketika ada orang memakai gelang, Nabi tanya dulu, apa yang kau pakai? Apa tujuannya? Dijawab, gelang sebagai jimat. Baru Nabi mengingkarinya. Subhanallah. Ini kan kadang kita langsung ngomelin, ya kan. Kadang misalnya ada karyawan yang melakukan kesalahan, ya, nggak masuk 3 hari langsung dapat SP2 gitu, ya, dikirim surat ke rumahnya, nggak tanya-tanya dulu sebabnya apa gitu. Itu contohnya misalnya gitu kan. Ya tentunya kita ya tanya dulu, cek recheck, tabayun kenapa kok nggak masuk kerja gitu kan. Ya saya mau WA nggak punya pulsa, ya kan. Ya orang tua sakit, anak sakit gitu kan. SP udah keluar, gimana itu? Tarik lagi? Ya kadang seperti itu. Ada misalnya teman, kita lihat istrinya diboncengin sama laki-laki bukan suaminya. Langsung dia sebar gosip, oh istrinya Fulan itu selingkuh tuh, ya kan. Ya, padahal itu tukang ojek, ya kan. Ya macam-macam gitu kan.
Ya itulah jamaah sekalian. Kadang mungkin di Facebook ya kan, ada yang nyebarin gambar-gambar yang tidak baik, tidak layak untuk disebar gitu kan. Langsung disebar, oh sepulan itu Facebooknya bahaya tuh ya kan. Ya siapa tahu biasa diapain itu? Di-hack ya kan. Nah ini kita tidak boleh langsung apa? Menghukumi ya, istilahnya menjatuhkan ya. Nabi SAW selalu tabayun terlebih dahulu. Contohnya ketika Nabi sholat, selesai sholat, Nabi ngelihat ada orang yang enggak sholat, ya. Apakah Nabi langsung marah-marah? Kenapa yang tinggal sholat? Ya, ngapain kamu kesini enggak sholat gitu kan? Tidak, tapi Nabi coba suruh sini tuh 2 orang. Nabi bertanya, mana aka antusolliya ma'ana? Apa yang menghalangimu untuk sholat bersama kita? Ditanya. Kemudian dijawab, sesungguhnya kami sudah sholat tadi di jalan. Ya. Apa kata Nabi SAW? Ya sebaiknya kalau kau udah sholat mendapati ada jamaah, nggak apa-apa sholat lagi. Sholat yang kedua itu dianggap sholat sunnah. Nah misalnya kita sudah sholat nih di musola atau di rumah gitu kan. Kemudian kita ingin hadir kajian di masjid, ternyata di masjid tersebut masih ada sholat berjamaah. Maka sebaiknya sunnahnya kita ikut sholat lagi, dan sholat kita itu dianggap sholat sunnah. Ya, artinya kita mendapatkan pahala sholat sunnah. Baik. Kemudian juga diantara faedah yang bisa kita petik dari hadis ini, yaitu wujubu izalatil munkar, wajibnya mengingkari kemungkaran. Wajibnya mengingkari kemungkaran. Ya perhatikan jamaah sekalian, bahwasanya ya di antara kewajiban kita sebagai seorang muslim adalah untuk selalu menegakkan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Dosa besar jika ada di komunitas kita, di perkumpulan kita, ada yang melakukan kemungkaran, kemudian dia diemin. Lihat di sini, Rasulullah SAW, beliau adalah orang yang paling keras dalam masalah menghilangkan kemungkaran. Kapanpun dan dimanapun ada kemungkaran, beliau selalu ingatkan. Di antaranya ini, ada orang pakai jimat, beliau ingatkan. Terutama sekali kalau dia sebagai seorang pemimpin, ya, sebagai pemimpin yang punya power, yang punya wewenang, maka dia wajib untuk menghilangkan kemungkaran yang terjadi di bawahannya. Ya, dia berhak misalnya ngomelin ya anak buahnya yang tidak sholat, ya, berhak ngomelin misalnya ada anak buahnya yang melakukan pelanggaran syariat. Misalnya dilihat ada karyawannya ya pacaran dengan karyawatinya, ya maka harus ditegur, harus diingatkan, karena itu adalah kemungkaran. Dan mendiamkan kemungkaran termasuk sebab mendatangkan azab jamaah sekalian. Ya, Allah Subhanahu wa taala membinasakan umat-umat terdahulu itu disebabkan karena mereka kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu. Ya, mereka mendiamkan kemungkaran. Jadi bukan hanya orang yang kerjanya lalai diingkari, ya, tetapi orang yang berbuat maksiat juga harus diingkari. Baik. Kemudian ya, hadis ini juga memberikan ayat. Makanya Rasulullah mengatakan, lau mutta, jika engkau mati dalam keadaan kau pakai jimat, maka engkau tidak beruntung selama-lamanya. Artinya, fa'urifa annahu law aqla anha qabla al-maut, jika dia bertaubat sebelum mati, maka ini tidak berbahaya bagi dia. Dan sebaliknya percuma orang rajin sholat, rajin ibadah, kemudian di usia 50 tahun dia sakit, kemudian malah dia mendatangi dukun, maka seluruh amalnya itu terhapus. Itulah bahaya kesyirikan. Iya. Dan juga hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW tidak mengetahui isi orang lain, isi hati orang lain. Buktinya apa? Buktinya apa di sini? Nabi nanya.
Ya kan Nabi nanya, berarti menunjukkan Nabi tidak mengetahui isi hati orang lain. Ini Nabi, apalagi kita ya, kan apalagi manusia yang lain. Iya, kadang ada orang yang saya tahu tuh isi hati dia itu. Lalu siapa dukun kalian teh? Ya, jadi ya itu jamaah sekalian, nggak mungkin ya manusia mengetahui isi hati orang lain. Seperti sekarang kita hadir, kita nggak tahu. Ya, ada yang cepetan kayak selesai ya kan. ya macam-macam, itulah hati manusia yang tidak bisa dinilai oleh orang lain. Yang bisa menilai diri dia dan Allah Subhanahu wa taala. Baik jamaah sekalian, itulah dua dalil yang bisa saya sampaikan, yang pada intinya ya bahwasanya memakai jimat tidaklah membawa kebahagiaan, tapi justru membawa kesengsaraan, karena seorang tidak lagi bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala ya, tapi dia lebih bertawakal kepada jimatnya ya. Baik. Ya, saya kira cukup itu penjelasan dari dua dalil. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita sampaikan ya dalil yang lain. Baik, silakan. Barangkali Bapak Ibu ada pertanyaan, tafadhol. Salam. Iya. Itu ditaruh kertas. Oh. Di dalam airnya. Iya. Dan air itu dikonsumsi sama beliau. Dan airnya itu banyak tulisan-tulisan airnya. Seperti Al-Quran. Saya nggak tahu, saya nggak lihat karena bentuknya nggak tahu. Kemudian saya juga lihat beberapa titik seperti di atas kamar di aktif itu kan. Itu ada kayak transportasi yang tulisan dan sikap-sikap seperti apa ya terhadap orang ini mungkin iya. Yang pertama itu Ustaz. Yang kedua ini anak muda mungkin lebih rancu ya, lebih karena mungkin dari tampilan lebih estetik gitu ya. Kita bisa lihat bahwa ada yang namanya dream catcher ya. Apa itu? Dream catcher, penangkap mimpi. Bentuknya itu seperti burung ya, burung yang biasanya mereka taruh di kamar. Dan kalau ditaruh itu nanti dia menjadi sebab bahwa dia nanti akan mimpi yang indah. Cream catcher namanya. Berapa duit kalau beli? Oh gitu. Iya. Yang pertama itu ya anggaplah tadi yang ada di botol aqua itu ada tulisan-tulisan Arab ya, atau tulisan Al-Quran. Kita nanti akan membahas secara khusus tentang menjadikan ayat-ayat Al-Quran sebagai jimat ya, seperti misalnya orang nulis di kertas kemudian ya tadi dicelupkan di botol tersebut, atau mungkin ditaruh di dompet gitu kan. Memang ada perbedaan pendapat tentang masalah ini, tetapi yang lebih tepat tetap itu tidak diperbolehkan ya, tidak diperbolehkan dan termasuk syirik karena menjadikan suatu sebab yang tidak dibenarkan oleh syariat. Naam, Al-Quran dikatakan sebagai penyembuh. Naam, Al-Quran bisa kita jadikan untuk meruqyah, tetapi caranya bukan seperti itu. Caranya itu bukan seperti itu dan tidak pernah dilakukan oleh para sahabat yang mereka menjadikan Al-Quran itu sebagai jimat. Yang ada Al-Quran sebagai penyembuh dengan cara kita apa? Membacanya. Maka ini
antum jangan tertipu ya dengan jimat-jimat yang bertuliskan Al-Qur'an. Ya, karena banyak subhat di sini gitu ya. Mereka berkata, ya, kok antum pakai jimat? Siapa bilang ini Al-Qur'an? Iya, Al-Qur'an kan penyembuh kata dia. Al-Qur'an kan obat. Gitu, dan ini pun saya sebagai sebab doa gitu kan. Tetap saya yakin Allah yang menyembuhkan. Oh, gitu ya. Nah, ini salah, keliru. Ya, maka yang pertama ya tadi, Al-Qur'an diturunkan ya adalah untuk ditadaburi dan sebagai obat dengan cara diapain? Dibaca, bukan tulisannya dijadikan sebagai jimat. Yang kedua, nanti orang tabaruk dengan Al-Qur'an itu bukan dengan membaca lagi, tapi dijadikan hanya sebagai apa itu? Tulisan. Dan itu sebagai bentuk penghinaan terhadap Al-Qur'an. Al-Qur'an dikasih ke botol, dikasih air gitu kan. Itu kan ayat-ayat suci yang harus diagungkan gitu kan. Ya, terutama lagi yang pedang-pedang itu gitu kan. Nah, itu jelas ada keyakinan tertentu. Maka kewajiban yang pertama bagi kita yang melihat hal tersebut, apalagi itu adalah orang kita kenal, untuk mengingatkan, nasihati. Yang dengan cara yang baik itu, antum kenapa itu di rumah itu pakai segala gitu? Itu kan syirik, nggak boleh gitu kan. Yang untuk berikan alasan, walaupun dia hanya sebagai syarat tadi, itu tidak dijadikan sebagai apa? Sebab. Wajib untuk kita ingatkan. Adapun setelah itu, ya sudah. Ya itu urusan dia. Dan kalau bisa kita bisa memberikan solusi ya. Memberikan solusi itu ya coba Pak, itu saya ada kenalan herbal ya kan. Ya sambil, karena kan orang-orang seperti itu kadang ngira gimana? Kadang dia mengira ketika kita ngomong kayak gitu, ente mah enak bisa ngomong doang, gak ngerasain kayak kita. Kadang kayak gitu. Itu biasanya. Ya, antum belum ngerasain, aneh itu udah berobat di mana-mana. Antum enak ngomong doang, nasihatin doang gitu kan. Ya berikan solusi atau kita bantu biaya gitu kan, atau yang kedua kita arahkan ke pengobatan yang lebih islami gitu kan. Ya, dan selalu diingatkan tadi, pengobatan yang dinilai bukan hasilnya tapi apa? Prosesnya. Kesian kalau dia mati itu, ya Allah, ngeri. Gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua, jelas tadi itu disebut namanya tatayur ya. Tatayur. Dan dengan dia meletakkan suatu benda ya seperti bulu-bulu burung gitu kan, yang meyakini itu bisa menghadirkan mimpi yang indah. Itu namanya tatayur. Sama seperti orang meyakini ya ada kupu-kupu datang ke rumah, berarti mau ada apa? Ada tamu ya. Tangan kesemutan, mau dapat apa? Duit. Tahu-tahu kena stroke ya kan. Kupingnya kayak gitu, nggak boleh. Itu ya syirik ya, nggak boleh itu. Ada yang punya emang? Nggak ada. Oh ada ya? Itu pasti dicari sama dia. Itu emang bener ada nggak itu? Artinya betul menghadirkan mimpi gitu. Kalau dari itu biasanya ada itunya tuh, komentar-komentarnya itu. Iya, nggak boleh ya jamaah sekalian, kita ya itu jangan dibego-begoin lah istilahnya gitu kan. Jika kita dihadapkan pada pilihan orang tua yang meminta untuk pulang karena sakit, tapi di sisi lain kita masih ingin bekerja, belajar di luar, belum merasa cukup ilmu untuk pulang karena lingkungan yang kurang dalam ilmu agama, kita harus pilih yang mana? Pilih pulang, bantu orang tua. Iya, pilih pulang dan bantu orang tua. Kesempatan untuk berbakti kepada kedua orang tua. Apalagi kondisinya ini sakit ya mas kalian. Iya, fokus dulu ngurusin orang tua, raih ridhonya. Iya, karena kalau kita kisahkan bagaimana kisah para sahabat, para ulama salaf, mereka begitu perhatian terhadap orang tuanya. Dan ini terjadi pada diri saya gitu kan. Ya, ketika saya belajar di Saudi itu tahun 2009 tuh ya. Lagi belajar enak-enak, Masya Allah ya, artinya fokus belajar gitu kan. Tiba-tiba dapat telepon dari abang saya,
ya, Lis, emak sakit kanker gitu kan. Shock, saya kaget gitu kan, luar biasa. Maka saya sama seperti mendapatkan kebingungan, gimana ini ya. Artinya kan ke Saudi susah gitu kan, belajar ke sana susah. Ya untuk mendapatkan visa belajar itu ya luar biasa. Sekarang aja orang yang pakai jalur mandiri untuk beli visa belajar 120 juta. Ya kemarin tuh ada teman berangkat yang menghabiskan uang 120 juta gitu ya. Bimbang saya. Kalau saya pulang susah lagi baliknya gitu kan, butuh biaya lagi. Kalau saya nggak pulang, kesian orang tua gitu kan. Akhirnya saya minta nasihat sama guru-guru saya di sana, datang ke syekh ini, semuanya bilang pulang. Saatnya kau berbakti kepada kedua orang tua. Iya. Adapun alasannya belum merasa cukup untuk pulang, ya karena lingkungan kurang dalam ilmu agama, ya insya Allah itu nanti bisa kita cari jalan lain. Begitu. Ketika kita mengharapkan suatu hal tercapai apabila kita menjadikan sedekah kita sebagai salah satu faktor keberhasilannya, misal hal ini saya harus sedekah agar dapat kerja, agar jualan saya ada yang beli. Nah, boleh, tapi yang perlu kita kedepankan yang menjadi faktor utama itu semua adalah ya datangnya dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya, boleh jamaah sekalian karena Nabi saja menyebutkan tadawau bisadaqah, berobatlah dengan apa? Sedekah. Ya, tapi juga jangan kita berharap secara berlebihan. Sedekah ternyata kerjanya di PHK. Ya, sehingga enggak apa lagi? Enggak sedekah lagi, itu salah jamaah sekalian. Ya, karena banyak sekali kita perhatikan Nabi juga memberikan motivasi dengan iming-iming duniawi. Barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya, barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, maka hendaknya dia menjalin tali silaturahim, boleh. Ya, tapi jangan hitung-hitungan juga ya. Jangan hitung-hitungan juga gitu kan. Sedekah sehari 1000 berarti nanti dapatnya sekian. Itu namanya ya manajemen sedekah gitu kan. Iya. Ini boleh. Orang yang bekerja tapi tidak sholat, apakah hasil kerjanya haram? Ya jelas ini haram ya. Maksudnya perbuatan tersebut haram dan tidak akan membawa keberkahan. Sekali lagi tidak akan membawa keberkahan, apalagi kalau dia sebagai orang tua. Perhatikan jamaah sekalian. Kesolehan orang tua itu mempengaruhi kesolehan anaknya. Itu yang harus kita camkan dalam pikiran kita. Kita yang sudah punya anak berharap pengen punya anak soleh ya kan. Jangan harap kita punya anak soleh kalau kita sendiri enggak soleh. Terutama ini ya, kita sebagai pendidik gitu ya, ya walaupun tidak semuanya gitu ya. Banyak orang kaya yang menyekolahkan anaknya di sekolah-sekolah yang berbintang gitu kan, biaya mahal. Ya, atau mungkin kadang dia masukin ke pesantren. Ini banyak saya lihat gitu kan. Dia minta tazkiyah kemana aja supaya anaknya bisa masuk pesantren. Tapi hasilnya nih, kenapa? Karena itu orang tuanya enggak soleh. Orang tuanya masih bekerja di tempat yang haram. Ya, jangan harap seperti itu. Nah, demikian pula di sini bekerja. Ya, bekerja ya pada hakikatnya kita bekerja nunggu sholat jamaah. Kita hidup nunggu mati. Kerja nunggu sholat. Kerja nih, waktu sholat itu tinggalin. Ya, subhanallah kalau kita bekerja nih sambil menanti sholat, ya itu nikmatnya luar biasa jamaah. Dan kita tidak menjadikan dunia itu di hati kita, tapi di tangan kita. Itulah hakikat kehidupan. Kerja nunggu sholat, ya hidup nunggu giliran. Tinggal nunggu giliran kapan kita akan mati jamaah sekalian. Kemudian terakhir, bagaimana hukum sholat di masjid musola yang ada kaligrafi raja kitmirnya? Memang ada ini? Yang ada cuma kaligrafi doang ya? Ya sebenarnya nggak boleh ya, masjid itu ada kaligrafinya. Ya kenapa? Karena
Al-Quran tidak dijadikan untuk itu gitu ya, bukan dijadikan untuk hiasan ya. Justru ini khawatir salah satu peringatan Nabi SAW akan datang di suatu zaman di mana masjid itu dihias, diperindah ya, tapi ternyata tidak ada jamaahnya. Jadi Al-Quran bukan dijadikan sebagai hiasan. Nah, hukum kita sholat di situ ya boleh-boleh saja, nggak apa-apa ya, tidak mengapa. Wallahu a'lam. Cukup? Ada lagi jamaah? Ya, silakan. Iya. Di era sekarang masih ada yang tradisi dulu. Nah, orang hamil. itu masih menggunakan putih dan putih dikaitkan di bagian. Oh iya. Nah, makanya itu padahal sekarang sudah kontak. Ada yang memang kejadian, ada yang enggak. Oh gitu. Yang dimana tanggapan Ustaz untuk orang seperti itu, yang dimana kita mengikaitnya dengan bisa. Oh. Tidak jadi perdebatan lagi. Iya, emang ada keguguran. itu termasuk bentuk itu ya. Ya tadi jimat gitu kan. Ya jadi Pak dipahami ya. Nah, sekarang pertama secara syariat nggak ada dalilnya ya. Yang kedua secara medis, pernah nggak kita ke bidan, ke spesialis kandungan, pesannya apa? Bu, nanti jangan lupa beli peniti, beli gunting. Ada nggak pesan kayak gitu? Ya nggak ada. Berarti kita kembalikan ke kaidah tadi, menjadikan suatu sebab yang tidak dibenarkan menurut syariat dan juga tidak dibenarkan secara medis, itulah bagian dari bentuk apa? Syirik. Terus ternyata kejadian betul, dia nggak pakai peniti keguguran, ya udah itu menjadi apa? Ya sunatullah, udah artinya kehendak Allah begitu gitu kan. Nah, jadi memang banyak orang kita selalu dikait-kaitan, tuh kan makanya disuruh sama orang tua pakai peniti, nggak pakai peniti ya kan? Ya jadi nggak boleh ya. Itu termasuk perbuatan syirik. Ya makanya kalau istri hamil jangan dibawa ke kampung, ribet. Orang kampung masih banyak kayak gitu, nggak boleh potong kuku, nggak boleh apalagi itu, nggak boleh nyangin ayam concotnya, nanti katanya anaknya sumbing lah, segala macam, ya nggak boleh duduk di sapu lah, ya macam-macam lah keyakinannya gitu ya. Ya intinya itu semua adalah bentuk tatayur dan termasuk perbuatan syirik. Ya zaman sekarang kalau masih kayak begitu ya, istilahnya apa ya? Ya sudah, inilah sudah masa lalu gitu kan. Ya sudah nggak bisa diyakini hal-hal kayak gitu. Demikian sudah mau maghrib ya. Demikian subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.